Dunia di sekelilingku adalah sebuah mahakarya yang terbuat dari baja, kaca, dan ambisi. Aku, Arini Wulandari, adalah arsiteknya. Bukan hanya dalam arti harfiah merancang gedung-gedung yang menusuk langit Jakarta, tetapi juga arsitek dari kehidupanku sendiri. Setiap sudutnya telah kurancang dengan presisi, setiap fondasinya kutanam dengan kerja keras, dan setiap kemegahannya adalah monumen dari malam-malam tanpa tidur dan pengorbanan yang tak terhitung. Istana kami, sebuah hunian megah di bilangan Pondok Indah, adalah bukti paling nyata. Dindingnya yang tinggi bukan hanya untuk privasi, tetapi juga sebagai benteng yang melindungi duniaku yang sempurna. Di dalamnya, ada Bramantio, suamiku, pria yang kuanggap sebagai pilar penyangga utama dalam struktur kehidupanku. Dan kedua anak kami, Daffa dan Aira, adalah taman bunga di tengah kokohnya bangunan ini, sumber keindahan dan tawa yang membuat segalanya berarti. Aku bertemu Bram 10 tahun lalu di sebuah pameran properti. Aku adalah seorang arsitek muda yang baru merintis, penuh dengan ide-ide revolusioner tetapi minim koneksi. Dia adalah seorang manajer pemasaran junior di sebuah perusahaan pengembang besar, memiliki senyum yang mampu meluluhkan dewan direksi paling keras kepala sekalipun. Kami adalah perpaduan sempurna antara visi dan eksekusi. Aku jatuh cinta pada semangatnya yang menyala-nyala, pada caranya menatap sketsa-sketsaku seolah melihat masa depan yang gemilang. Dia, katanya, jatuh cinta pada ketangguhanku, pada caraku berjalan memasuki ruangan yang didominasi pria dan mengambil alih perhatian dengan ide-ideku. Pernikahan kami adalah awal dari sebuah kemitraan yang luar biasa. Dengan tabunganku dan warisan kecil dari almarhum ayahku, kami mendirikan Wulandari Bramantio Property. Aku adalah otaknya, sang visioner. Bram adalah wajahnya, negosiator ulung yang mampu menjual konsep apartemen mewah bahkan sebelum pondasinya digali. Aku tidak pernah merasa dia menumpang hidup. Bagiku, kami membangun kerajaan ini bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, keseimbangan itu mulai goyah, meskipun aku terlalu sibuk untuk menyadarinya. Aku yang lebih sering berada di lapangan, mengenakan helm proyek dan sepatu bot, berdebat dengan mandor di bawah terik matahari. Aku yang begadang semalaman untuk merevisi desain. Sementara Bram, perannya perlahan bergeser menjadi lebih nyaman. Rapat-rapatnya lebih sering diadakan di lounge hotel bintang 5 atau lapangan golf. Dia mulai menikmati buah dari kerja keras kami, atau lebih tepatnya, kerja kerasku, dengan porsi yang lebih besar. Ini untuk citra perusahaan, sayang, katanya selalu, setiap kali aku mempertanyakan pembelian jam tangan mewah atau keanggotaan klub eksklusif yang baru. Aku percaya. Aku selalu percaya. Kesuksesan datang dengan harga yang mahal, waktu. Aku semakin jarang punya waktu untuk hal-hal kecil. Mengatur jadwal rapat, memesan tiket perjalanan bisnis, bahkan memilih hadiah ulang tahun untuk relasi, semua itu mulai terasa membebani. Aku butuh sepasang tangan ekstra, sebuah pikiran yang bisa kupercaya untuk mengurus detail-detail itu. Saat itulah, semesta seolah mengirimkan Maya kepadaku. Pak Kasman, mandor kepercayaanku di salah satu proyek, yang membawanya. Ini ponakan saya, Bu. Namanya Maya. Baru lulus SMA di kampung, mau cari kerja di Jakarta. Anaknya jujur, rajin. Siapa tahu ibu butuh bantuan di rumah, katanya suatu sore di lokasi proyek. Gadis yang berdiri di belakang Pak Kasman tampak seperti anak rusa yang tersesat di tengah hutan beton. Dia kurus, kulitnya legam terbakar matahari desa. Dia mengenakan blus batik pudar dan rok panjang yang kusam. Kepalanya terus menunduk, jemarinya meremas-remas ujung blusnya dengan gugup. Saat aku menyapanya, dia hanya bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Matanya yang besar dan hitam memancarkan campuran antara ketakutan dan harapan. Aku membawanya pulang, mewawancarainya di gazebo tepi kolam renang. Aku menyajikan jus jeruk dan beberapa potong kue, tapi dia hanya menatapnya, tak berani menyentuh. Dia menceritakan tentang kehidupannya di desa, tentang ayahnya yang hanya buruh tani, ibunya yang sering sakit-sakitan, dan seorang adik perempuan yang pintar dan bercita-cita menjadi guru. Dia datang ke Jakarta dengan satu tekad, mengubah nasib keluarganya. Saya bisa kerja apa saja, Bu. Nyuci, setrika, masak, ngepel saya biasa kerja keras, katanya dengan logat Jawa yang sangat kental.
Sesuatu dalam diriku tergerak. Aku melihat cerminan masa mudaku dalam dirinya. Semangat untuk berjuang, keinginan untuk membuktikan diri. Aku tidak ingin menyanyiakan potensi itu hanya untuk pekerjaan rumah tangga. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kamu tidak akan jadi pembantu, Maya, kataku. Keputusanku final saat itu juga. Kamu akan jadi asisten pribadi saya. Kamu akan bekerja di kantor, di sisi saya. Saya akan ajari kamu segalanya. Tentang komputer, tentang cara berkorespondensi dengan klien, tentang cara mengatur sebuah jadwal yang rumit. Kamu mau belajar? Untuk pertama kalinya, dia mengangkat wajahnya sepenuhnya. Matanya yang besar berkaca-kaca, menatapku dengan tak percaya. Saya? Bu? Tapi saya cuma lulusan SMA. Saya juga memulai dari nol, jawabku sambil tersenyum. Yang penting adalah kemauan. Sejak hari itu, kehidupan Maya berubah drastis, dan aku adalah sutradaranya. Aku menempatkannya di paviliun tamu, bukan di kamar pembantu. Aku membawanya ke salon untuk pertama kali dalam hidupnya, merapikan rambutnya yang kusam. Aku membawanya berbelanja, membelikannya pakaian kerja yang pantas, sepatu, dan tas. Aku melihatnya menangis di dalam kamar pas saat mencoba sebuah blazer, katanya dia tidak pernah membayangkan akan memakai pakaian semahal itu. Aku membiayainya kursus bahasa Inggris dan pengembangan kepribadian. Perubahannya luar biasa. Dalam 6 bulan, gadis desa yang pemalu itu telah bermetamorfosis menjadi seorang asisten muda yang rapi, percaya diri, dan sangat kompeten. Dia seperti spons yang menyerap semua pengetahuan baru. Dia sangat loyal, sangat berterima kasih. Setiap bulan, setelah mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung, dia akan datang padaku dan menunjukkan bukti transfer. Berkat ibu, adik saya bisa mulai menabung untuk kuliah. Berkat ibu, bapak bisa bawa ibu berobat ke puskesmas yang lebih bagus. Terima kasih, Bu, ucapnya dengan tulus. Aku merasa seperti seorang dewi penolong. Kebaikan yang kuberikan padanya memberiku kepuasan batin yang tak ternilai. Dia menjadi bayanganku, selalu ada selangkah di belakangku, siap dengan dokumen yang kubutuhkan atau secangkir teh hangat saat aku tampak lelah. Dia juga dekat dengan anak-anakku, sering membantu Aira mengerjakan PR-nya atau menemani Daffa bermain PlayStation. Bram juga sangat terkesan. Kamu memang hebat, Rin. Tanganmu dingin. Gadis sekampung itu bisa kamu poles jadi sekretaris direktur, pujinya suatu malam. Dia sering bercanda dengan Maya, melontarkan lelucon-lelucon ringan yang membuat Maya tertawa tersipu. Aku melihatnya sebagai interaksi yang wajar antara atasan dan bawahan, antara tuan rumah dan seseorang yang sudah dianggap seperti keluarga. Aku tidak melihat tatapan Bram yang terkadang bertahan sepersekian detik lebih lama pada Maya. Aku tidak menyadari bahwa tawa tersipu Maya adalah sinyal yang berbeda. Aku buta. Tanda-tanda itu sebenarnya ada di sana, berserakan seperti pecahan kaca yang tak terlihat. Suatu kali, aku pulang lebih awal dan mendapati mereka berdua sedang tertawa di dapur. Maya membuatkan kopi untuk Bram. Posisi mereka terlalu dekat, keintiman mereka terasa janggal, tapi aku menepisnya. Baguslah mereka akrab, pikirku. Di lain waktu, saat kami sekeluarga berlibur ke puncak, aku menawari Maya untuk ikut, tapi dia menolak. Biar saya jaga rumah saja, Bu. Kasihan kalau kosong. Bram langsung setuju. Ide bagus. Biar kita benar-benar bisa quality time. Aku tidak tahu bahwa jaga rumah adalah kode untuk pesta terlarang mereka. Rumahku, istanaku, menjadi saksi bisu perzinaan mereka saat aku dan anak-anakku sedang menikmati udara sejuk pegunungan. Puncak dari sandiwara mereka terjadi sekitar 7 bulan yang lalu. Maya menemuiku di ruang kerja dengan mata bengkak dan wajah pucat. Dia menyerahkan sepucuk surat, ditulis dengan tangan di atas kertas yang basah oleh air mata. Ibu saya sakit keras, Bu, isaknya, tubuhnya bergetar hebat. Kanker, sudah stadium akhir. Bapak tidak bisa merawat sendirian. Saya harus pulang. Saya harus menemaninya di sisa waktunya. Ceritanya begitu detail, begitu menyayat hati. Dia menceritakan tentang kondisi ibunya, tentang biaya pengobatan yang tak terjangkau, tentang kesedihan ayahnya. Aku, yang sangat mencintai ibuku,
Tentu saja luluh. Aku memeluknya, mencoba memberinya kekuatan. Bagaimana mungkin aku tega menahannya? Tentu saja kamu harus pulang, Maya. Keluarga nomor 1, kataku. Aku bukan hanya mengizinkannya pergi. Aku memberinya pesangon 3 kali lipat dari yang seharusnya, bonus besar yang kukatakan untuk membantu biaya pengobatan ibunya. Aku bahkan mengosongkan sebagian isi lemariku, memberikan beberapa tas dan pakaian bermerek yang jarang kupakai. Pakai ini di sana, atau jual kalau butuh uang, kataku. Di hari kepergiannya, suasana haru menyelimuti rumah. Anak-anak memeluknya. Aku memeluknya. Bram berdiri di sampingku, menepuk-nepuk punggung Maya dengan tatapan penuh simpati. Jaga dirimu baik-baik, ya. Cepat kabari kami kalau ada perkembangan, katanya dengan suara berat. Maya menangis sesenggukan. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ibu dan bapak. Seumur hidup saya akan mendoakan keluarga ini. Saat mobil yang membawanya pergi menghilang di tikungan jalan, aku merasa kehilangan, tapi juga damai. Aku telah melakukan hal yang benar. Aku telah menolong sebuah keluarga, mengangkat derajat seorang gadis, dan sekarang aku merelakannya pergi untuk berbakti pada orang tuanya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa air mata itu adalah air mata kelegaan seorang aktris yang berhasil menyelesaikan perannya dengan sempurna. Aku tidak tahu bahwa sakit keras itu adalah kebohongan paling keji yang pernah kudengar. Dan aku tidak tahu bahwa pria yang merangkul bahuku untuk menenangkanku saat itu adalah dalang di balik semua ini, seorang pengkhianat yang telah menancapkan belati tepat di jantung pernikahanku dan kini sedang bersiap untuk memutarnya. 7 bulan ke depan, aku hidup dalam kebodohan yang kubangun sendiri di atas fondasi cinta dan kepercayaan yang ternyata sudah lama rapuh dan siap runtuh. 7 bulan setelah kepergian Maya adalah periode yang aneh. Di permukaan, segalanya berjalan seperti biasa. Roda bisnis terus berputar, proyek-proyek baru datang silih berganti, dan pundi-pundi kekayaan kami terus menggunung. Namun, di dalam istana kami, ada kekosongan yang subtil, hawa dingin yang merayap perlahan-lahan ke dalam setiap celah hubungan kami. Aku mempekerjakan asisten baru, seorang wanita profesional bernama Lydia, yang efisien namun menjaga jarak. Tak ada lagi tawaringan di sela-sela pekerjaan, tak ada lagi curhat-curhat kecil. Aku merindukan kedekatan itu, kedekatan yang pernah kubagi dengan Maya, yang kini kusadari mungkin hanyalah ilusi. Aku mencoba menghubungi Maya beberapa kali di bulan-bulan pertama. Kukirim pesan menanyakan kabar ibunya, menawarkan bantuan jika diperlukan. Pesan-pesan itu hanya centang satu. Panggilanku tak pernah tersambung. Awalnya aku khawatir. Aku bahkan sempat berpikir untuk menyuruh seseorang di Jawa Tengah untuk mencari alamat desanya. Tapi Bram menenangkanku. Mungkin dia sibuk, Rin. Atau di desanya sinyal susah. Jangan terlalu dipikirkan, nanti kamu stres. Dia pasti baik-baik saja, katanya dengan nada yang terlalu menenangkan, yang sekarang kuingat terasa seperti sebuah kelegaan yang disamarkan. Aku pun menghentikan usahaku, meyakini bahwa Maya ingin fokus pada keluarganya tanpa diganggu. Sementara itu, Bram berubah. Perubahan itu tidak drastis, melainkan perlahan dan berbahaya, seperti retakan kecil di dinding yang lama-lama bisa meruntuhkan seluruh bangunan. Dia menjadi lebih sering pulang larut dengan alasan klasik, rapat maraton, menjamu klien, atau terjebak macet parah. Dia menjadi sangat protektif dengan ponselnya, selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah atau membawanya serta bahkan ke kamar mandi. Dulu, kami berbagi segalanya, termasuk akses ke ponsel masing-masing. Kini, sebuah dinding privasi yang tak terlihat telah didirikan di antara kami. Komunikasi kami menipis menjadi sebatas logistik. Besok ada rapat jam berapa? Jangan lupa tagihan kartu kredit sudah jatuh tempo. Sudah transfer uang sekolah anak-anak. Kehangatan menghilang, digantikan oleh transaksi verbal yang dingin. Malam hari, di ranjang kami yang luas, kami berbaring saling memunggungi, terpisah oleh jurang keheningan yang semakin lebar. Aku mencoba memulai percakapan, menanyakan tentang pekerjaannya, tentang harinya. Jawabannya selalu singkat dan mengambang. Biasa saja. Lancar? Capek, ngantuk. Lalu dia akan pura-pura tertidur. Aku merindukan suamiku. Aku merindukan Bram yang dulu,
yang akan memijat kakiku saat aku kelelahan, yang akan mendengarkan keluh kesahku tentang proyek yang sulit, yang akan menatapku dengan cinta yang tulus. Aku mencoba menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sibuk. Mungkin aku kurang memperhatikannya. Aku merencanakan makan malam romantis, membeli lingerie baru, mencoba menyalakan kembali api yang meredup. Dia akan menanggapinya, tapi terasa mekanis. Pelukannya hampa, ciumannya dingin. Matanya ada di sana, menatapku, tapi jiwanya terasa berada di tempat lain. Hari Sabtu itu seharusnya menjadi hari perayaan kecil untukku. Aku baru saja memenangkan tender untuk proyek resor mewah di Lombok, sebuah pencapaian besar yang mengukuhkan posisiku sebagai salah satu arsitek top di negeri ini. Euforia kemenangan membuatku ingin memanjakan diri. Aku memutuskan untuk pergi ke Plaza Indonesia, surga belanja kaum jet set Jakarta. Aku ingin membeli jam tangan baru sebagai hadiah untuk diriku sendiri, mencari kado untuk keponakanku yang akan berulang tahun, dan mungkin menikmati teh sore di kafe favoritku. Bram, tentu saja, tidak bisa menemaniku. Ada meeting mendadak, sayang. Sama investor dari Hong Kong. Penting sekali, katanya pagi itu, terburu-buru mengenakan kemejanya. Ciumannya di keningku terasa sekilas dan dingin. Aku sudah terbiasa. Oke, hati-hati ya, jawabku, mencoba menyembunyikan kekecewaan dalam suaraku. Di dalam mobil menuju mall, aku melamun. Aku memikirkan tentang kami. Apakah ini yang dinamakan pernikahan di usia matang? Di mana gairah memudar menjadi persahabatan, dan cinta berubah menjadi kebiasaan? Aku menolak untuk percaya. Aku berjanji pada diriku sendiri, setelah proyek Lombok ini mulai berjalan lancar, aku akan mengambil cuti panjang. Aku akan membawa Bram dan anak-anak berlibur keliling Eropa, seperti yang pernah kami impikan. Kami akan memperbaiki ini. Kami harus. Mal itu menyambutku dengan kemewahan dan kesejukannya yang biasa. Aku berjalan tanpa tujuan, menikmati suasana. Pikiranku masih melayang pada Bram dan rencana liburan kami. Kakiku secara otomatis membawaku naik ke lantai 3, menuju area perlengkapan anak-anak. Aku ingat harus membeli kado untuk keponakanku. Saat itulah, dari atas eskalator, mataku menangkap sebuah pemandangan di lobi utama di bawah. Sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam berhenti tepat di depan pintu. Mobil itu, aku mengenali plat nomornya. B1 Tio. Mobil Bram. Mobil hadiah ulang tahun pernikahan dariku untuknya. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Investor Hong Kong? Meeting di mall? Aneh. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin mereka akan bertemu di salah satu restoran fine dining di sini. Pintu penumpang terbuka, dan seorang wanita melangkah keluar. Gerakannya anggun, penuh percaya diri. Dia mengenakan gaun hijau zamrud yang harganya kutahu pasti belasan juta, dipadukan dengan sepatu hak tinggi Christian Louboutin. Sebuah tas Hermes Birkin, model yang sama persis dengan yang kuinginkan tapi belum sempat kubeli, tergantung di lengannya. Rambutnya yang hitam legam dan lurus tergerai sempurna. Dari kejauhan, dia tampak seperti sosialita atau bintang film. Lalu, dia berbalik untuk mengambil sesuatu dari dalam mobil. Dan aku melihatnya. Profil wajahnya, bentuk tubuhnya yang kini lebih berisi setelah melahirkan, dan yang paling mengejutkan, bayi mungil dalam gendongan kain sutra yang mahal. Jantungku mulai berdebar tak menentu. Ada sesuatu yang sangat familiar, namun pikiranku menolak untuk memprosesnya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin dia. Kemudian, pintu pengemudi terbuka. Bram keluar. Dia tidak mengenakan setelan bisnis seperti yang kukira. Dia hanya memakai polo shirt Ralph Lauren dan celana chino. Dia tersenyum, senyum tulus dan bahagia yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kulihat ditujukannya untukku. Dia berjalan menghampiri wanita itu, mengambil alih bayi dari gendongannya dengan gerakan yang begitu terlatih, lalu mencium kening bayi itu dengan lembut, sebelum mendaratkan ciuman singkat di bibir wanita itu. Sebuah ciuman. Di depan umum. Duniaku runtuh. Udara di sekitarku terasa habis. Eskalator terus bergerak naik, membawaku menjauh dari pemandangan neraka itu, tapi mataku terpaku di sana. Wanita itu menoleh sedikit ke arah cahaya, dan aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang pernah kuanggap polos. Mata yang pernah menatapku penuh puja.
Bibir yang pernah mengucapkan ribuan terima kasih. Maya. Nama itu meledak di dalam kepalaku seperti bom. Bukan. Ini mimpi buruk. Ini halusinasi. Maya sedang di desa, merawat ibunya yang sakit keras. Maya adalah gadis miskin yang lugu. Bukan wanita glamor ini. Bukan wanita yang baru saja mencium suamiku dan menyerahkan seorang bayi kepadanya. Tapi aku tidak bisa menyangkal apa yang kulihat. Semua kepingan puzzle yang aneh selama 7 bulan terakhir, ponsel yang disembunyikan, pulang larut malam, keintiman yang hilang, nomor Maya yang tidak aktif, tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan dan sangat jelas. Kebohongan, pengkhianatan, perselingkuhan. Bayi itu adalah anak mereka. Perutku bergejolak hebat, rasanya aku ingin muntah. 7 bulan. Perhitungannya sempurna. Dia tidak berhenti kerja karena ibunya sakit. Dia berhenti karena dia hamil anak suamiku. Syok yang membekukan itu perlahan meleleh, digantikan oleh lahar panas amarah yang membara dari inti jiwaku. Rasa sakitnya begitu hebat, begitu menusuk, hingga berubah menjadi kekuatan yang dingin dan mematikan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah hakim. Aku adalah Algojo. Aku membalikkan badan di puncak eskalator dan mulai menuruni tangga darurat dengan langkah cepat. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menangis. Aku akan menghadapi mereka. Di sini. Sekarang. Aku akan merobek topeng mereka di depan semua orang. Aku akan memastikan panggung sandiwara mereka berakhir hari ini dengan cara yang paling memalukan. Setiap langkahku menuruni tangga adalah genderang perang. Badai akan segera datang, dan aku adalah pusatnya. Toko perlengkapan bayi itu, Little Hills Boutique, adalah sebuah kapsul kemewahan yang dirancang untuk menenangkan. Dinding berwarna krem dihiasi dengan stensil awan-awan lembut dan bintang-bintang emas. Rak-rak dari kayu oak putih memajang barisan sepatu bayi mungil yang tampak seperti perhiasan, gaun-gaun tule dari desainer Prancis, dan mainan edukatif dari Jerman. Udara dipenuhi aroma bedak bayi yang mahal dan alunan musik Mozart yang diputar pelan. Itu adalah dunia yang sempurna untuk menyambut kehidupan baru. Namun, bagi Arini yang melangkah masuk dengan tatapan membunuh, tempat itu akan menjadi medan pertempuran, sebuah panggung untuk pertunjukan kehancuran. Dia menemukan mereka dengan mudah. Mereka berada di bagian paling eksklusif, area First Wardrobe, di mana satu set pakaian bayi bisa berharga lebih mahal dari gaji bulanan seorang manajer. Bram sedang memegang sebuah jumper kasmir kecil berwarna biru langit, menunjukkannya pada Maya dengan senyum penuh kebanggaan. Maya, bersandar manja di lengannya, mengelus perut Bram dengan gerakan posesif. Bayi mereka, terbungkus selimut Fendi, tertidur lelap di dalam kereta dorong Dior yang harganya setara dengan sebuah mobil LCGC. Mereka tampak seperti keluarga kerajaan kecil, sempurna dalam gelembung kebahagiaan mereka yang dibangun di atas kebohongan. Pemandangan itu adalah bensin yang disiramkan ke api amarah Arini. Itu seharusnya menjadi momennya. Dia yang seharusnya berada di sana bersama Bram, memilih pakaian untuk anak-anak mereka bertahun-tahun lalu dengan cinta yang tulus dan sah. Kebahagiaan mereka adalah penghinaan paling telak bagi penderitaannya. Langkah Arini di atas karpet tebal nyaris tak terdengar. Dia mendekat seperti seekor macan kumbang, setiap otot di tubuhnya menegang, siap menerkam. Beberapa pramuniaga yang terlatih untuk mengenali pelanggan kelas kakap langsung menyambutnya dengan senyum sumringah. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Arini tidak menggubris mereka. Matanya terkunci pada dua sosok di depannya. Senyum para pramuniaga itu perlahan memudar saat mereka merasakan aura dingin yang memancar dari Arini dan melihat arah tatapannya yang mematikan. "Yang ini bagus banget, Mas." Bahannya lembut, suara manja Maya yang dibuat-buat terdengar, memecah keheningan. "Pasti hangat buat jagoan kita kalau nanti kita ke Eropa." Bram tertawa kecil, membelai pipi Maya. "Apapun untukmu dan pangeran kecil kita, sayang. Kamu tinggal tunjuk saja." "I love you, Mas. Kamu memang suami terbaik di dunia," bisik Maya, berjinjit untuk mendaratkan ciuman di rahang Bram. "Terbaik dalam mengkhianati? Atau terbaik dalam memanfaatkan uang istri?" Suara Arini membelah udara, tajam seperti pecahan kaca, dingin seperti es.
Setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang penuh racun. Musik Mozart seolah tersedak dan berhenti. Semua aktivitas di toko itu terhenti. Kepala-kepala menoleh. Para pengunjung, yang sebagian besar adalah ibu-ibu sosialita dan pasangan-pasangan muda yang kaya, kini memiliki tontonan baru yang jauh lebih menarik daripada baju bayi. Wajah Bram berubah dari merah jambu kebahagiaan menjadi putih pucat seperti kertas dalam hitungan detik. Senyumnya membeku, lalu runtuh. Matanya membelalak ngeri saat dia berbalik dan melihat Arini berdiri di sana, bagai malaikat pencabut nyawa dalam balutan blazer Chanel. Maya, di sisi lain, tampak seperti pencuri yang tertangkap basah. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini menjadi topeng ketakutan. Dia secara naluriah bersembunyi di belakang tubuh Bram, gaun dan tas mahalnya tak mampu melindunginya dari tatapan menghakimi Arini. Arini, Siam, kakakmu kok bisa ada di sini? Bram tergagap. Kata, sayang, yang keluar dari mulutnya terdengar seperti penghinaan. Arini tertawa, tetapi suara tawanya tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Itu adalah suara tawa yang kering, sinis, dan menakutkan. Seharusnya aku yang bertanya, Bramantio. Bukankah kamu seharusnya berada di rapat penting dengan investor dari Hong Kong? Oh, apa dia investornya? Arini menggerakkan dagunya ke arah Maya yang gemetar. Investor baru? Dengan aset yang sangat pribadi dan menjanjikan? Investasi di selangkangan, begitu. Beberapa pengunjung terkesiap. Bisik-bisik mulai terdengar. Wajah Maya memerah padam. Ibu Arini, ini semua salah paham? Diam kau, pelacur. Arini membentak, suaranya menggema di ruangan itu, membuat seorang balita di dekatnya menangis ketakutan. Beraninya kau bicara padaku. Jangan sebut aku, ibu. Mulutmu yang penuh dosa itu tidak pantas. Kau pikir aku ini apa? Bodoh? Buta? Kau pikir aku tidak akan pernah tahu? Arini melangkah maju, menutup jarak di antara mereka. Dia berhenti tepat di depan kereta dorong Dior. Matanya menatap bayi yang tertidur itu dengan tatapan dingin, sebelum beralih ke Maya. 7 bulan lalu kau menangis darah di depanku. Memohon-mohon untuk pulang merawat ibumu yang katanya sekarat karena kanker. Ternyata ini, kankernya? Arini menunjuk bayi itu dengan jarinya yang terawat. Anak haram hasil perzinaan kalian? Dan, kampung halaman, yang kau tuju adalah apartemen mewah di SCBD yang dibelikan oleh suamiku, dengan uangku. Bram mencoba menengahi. Tangannya terulur untuk menyentuh lengan Arini. Rin, tolong, jangan di sini. Banyak orang. Kita selesaikan ini di rumah. Aku bisa jelaskan semuanya. Plak! Sebuah tamparan yang dilepaskan dengan seluruh kekuatan dan rasa sakit Arini mendarat telak di pipi Bram. Bunyinya begitu keras hingga semua orang di toko itu tersentak. Bekas 5 jari merah langsung tercetak di pipi Bram yang pucat. Rumah? Teriak Arini, napasnya memburu. Rumah mana yang kau maksud? Rumah yang kubangun dengan darah dan keringatku? Rumah yang kau nodai dengan menggunakannya sebagai hotel untuk kau berzina dengan pembantu ini di ranjangku sendiri. Kemarahan Arini kini beralih sepenuhnya pada Maya. Dan kau, perempuan ular, tidak tahu dundung. Aku memungutmu dari comberan. Aku memberimu kehidupan yang bahkan tidak pernah berani kau mimpikan. Aku memberimu pakaian, pekerjaan, pengetahuan. Aku yang membayar biaya kuliah adikmu setiap semester. Dan ini balasanmu. Arini mencengkeram kerah gaun sutra Maya. Kau menggerogoti kepercayaanku. Kau merayap di belakangku seperti hama. Kau mencuri suamiku, kau menghabiskan hartaku, dan kau menghancurkan kebahagiaan anak-anakku. Bukan saya yang menggoda, Bu. Mas Bram yang terus. Maya mencoba membela diri dengan suara gemetar. Mas Bram? Raungan Arini membuat Maya tersentak ketakutan. Tangan Arini yang bebas menjambak rambut hitam panjang Maya yang terawat mahal, menariknya dengan kasar hingga kepala Maya terdongak ke belakang. Maya menjerit kesakitan. Beraninya mulut lancangmu itu memanggilnya, Mas, di depanku. Dia itu suamiku. Laki-laki yang kau perlakukan seperti raja, tapi kau tiduri seperti jalang. Bram panik melihat pemandangan itu. Arini, sudah cukup. Lepaskan dia. Kasihan?
Arini mendorong Maya dengan keras. Maya kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di lantai, gaun mahalnya terinjak dan kotor. Lebih kasihan siapa? Aku? Atau dia? Aku yang dihianati oleh suamiku sendiri dan perempuan yang kuanggap adik. Sekarang, kembalikan semua yang bukan hak kalian. Arini berdiri tegak, menatap Bram dengan mata menyala-nyala. Dompet, keluarkan. Semua kartu kredit atas namaku, kartu debit dari rekening bersama kita. Serahkan sekarang. Dengan tangan gemetar, Bram mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan selusin kartu berwarna platinum dan hitam. Arini merebutnya dengan kasar. Kunci mobil Mahes itu, bentaknya. Bram menyerahkannya. Kunci apartemen sarang perzinaan kalian. Bram ragu sesaat, tapi tatapan Arini membuatnya cepat-cepat melepaskan kunci itu dari gantungan kuncinya. Kini, matanya kembali tertuju pada Maya yang berusaha bangkit sambil menangis. Berdiri, perintah Arini. Seorang pramuniaga yang iba membantu Maya berdiri. Tas itu, kata Arini, menunjuk Hermes Birkin di lengan Maya. Ponsel yang kau pakai. Perhiasan di lehermu. Semuanya dibeli pakai uangku, bukan? Lepaskan. Maya memeluk tas itu erat-erat. Jangan, Bu, ini hadiah dari Mas Bram. Arini maju dan merebut tas itu dengan satu sentakan keras. Isinya tumpah berhamburan di lantai, dompet Chanel, iPhone terbaru, kunci apartemen cadangan, dan lipstik-lipstik mahal. Hadiah? Ini bukan hadiah. Ini barang curian. Kau tidak pantas memiliki satu pun dari benda-benda ini. Arini memungut dompet Chanel itu, membukanya, dan mengeluarkan semua uang tunai di dalamnya. Ini juga uangku. Dia melemparkan dompet kosong itu ke dada Maya. Sekarang kalian berdua, pergi dari sini. Aku muak melihat wajah kalian. Pergi seperti gelandangan sebagaimana mestinya kalian. Bram masih mencoba menyelamatkan situasi. Rin, kumohon, pikirkan anak-anak. Justru karena aku memikirkan anak-anak, aku melakukan ini. Potong Arini, mendorong Bram menjauh. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku memiliki ayah seorang penipu dan benalu sepertimu. Kau pikir aku tidak tahu rencana kalian? Kalian ingin menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkanku dan menguasai semua hartaku, kan? Sayang sekali, rencanamu gagal. Aku menghancurkan kalian lebih dulu. Napas Arini terengah-engah. Dia menatap sekeliling pada kerumunan penonton yang terdiam. Dia tidak merasa malu sedikit pun. Dia merasa berkuasa. Dia menatap Bram dan Maya, dua orang yang kini berdiri terhina, dilucuti dari semua atribut kemewahan mereka. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Silakan lanjutkan hidup kalian dengan cinta sejati kalian, desis Arini, nadanya penuh dengan kemenangan yang dingin. Kita lihat, berapa lama cinta itu akan bertahan tanpa sokongan uang dariku. Tanpa menoleh lagi, Arini berbalik. Dengan kepala terangkat tinggi, menggenggam kunci-kunci dan kartu-kartu yang merupakan simbol kekuasaannya, dia berjalan keluar dari toko itu. Dia meninggalkan badai di belakangnya, meninggalkan Bram dan Maya di tengah puing-puing kehancuran dan rasa malu yang tak terhingga. Dia mungkin telah kehilangan sebuah pernikahan, tapi dia telah memenangkan kembali harga dirinya. Perjalanan pulang adalah sebuah kevakuman yang memekakkan. Arini tidak menelepon sopirnya. Dia berjalan ke parkiran dengan langkah mekanis, masuk ke dalam Range Rover-nya, mobil yang dia beli dengan uangnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Di kursi penumpang depan, dia melemparkan tas Hermes milik Maya, kunci mobil Bram, dan kunci apartemen mereka. Benda-benda itu teronggok di sana, trofi bisu dari sebuah kemenangan yang terasa begitu pahit. Dia menyalakan mesin, dan deru halusnya terasa kontras dengan kekacauan yang menderu di dalam kepalanya. Dia menyetir tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti arus lalu lintas Jakarta yang padat. Klakson mobil, deru motor, sirine ambulans di kejauhan, semuanya terdengar seperti dari dunia lain. Dia terisolasi dalam sangkar logam dan kaca mobilnya, pikirannya memutar ulang adegan di toko tadi seperti film rusak. Jeritan Maya, wajah pucat Bram, tatapan para penonton, tamparannya yang menggema. Adrenalin yang tadi membuatnya menjadi singa betina yang mengamuk, kini surut drastis, meninggalkan kekosongan yang dingin dan menganga. Dia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu besar,
terlalu dalam untuk bisa diringkas menjadi air mata. Rasanya seperti sebagian dari dirinya telah dicabut paksa, meninggalkan luka menganga yang terus mengeluarkan darah tak terlihat. 10 tahun pernikahannya, semua tawa, semua mimpi, semua pengorbanan, semuanya terasa seperti lelucon kosmik yang kejam. Dia merasa telah hidup dalam kebohongan. Siapakah pria yang tidur di sebelahnya setiap malam? Siapakah wanita yang dia tolong dan percayai seperti adiknya sendiri? Mereka adalah orang asing, monster yang menyamar dalam wajah yang familiar. Akhirnya, nalurinya membawanya pulang. Saat gerbang otomatis rumahnya terbuka, pemandangan istana megah yang dulu menjadi kebanggaannya, kini terasa seperti rumah hantu. Setiap jendela tampak seperti mata yang menatapnya dengan iba, setiap pilar kokoh seolah mengejek kerapuhannya. Dia memarkir mobil di garasi, di sebelah ruang kosong tempat Mercedes Bram biasanya terparkir. Keabsenan mobil itu adalah bukti fisik pertama dari perubahan drastis dalam hidupnya. Dia masuk ke dalam rumah yang sunyi. Para asisten rumah tangga menyapanya dengan takut-takut, mereka pasti sudah mendengar desas-desus. Arini hanya mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi. Dia berjalan lurus ke bar, menuangkan segelas besar whisky single malt, meneguknya dalam satu tarikan napas. Cairan itu membakar kerongkongannya, memberikan kejutan panas yang sejenak mengalihkan rasa sakit di hatinya. Dengan gelas kedua di tangan, dia memulai ziarah menyakitkan di rumahnya sendiri. Dia bukan lagi pemilik rumah, dia adalah seorang penyidik di tempat kejadian perkara. Dia masuk ke ruang kerja Bram, ruangan yang dirancangnya dengan detail maskulin, dengan rak buku dari kayu jati dan kursi kulit yang mahal. Dia membuka laci meja kerja Bram satu persatu. Di laci paling bawah, tersembunyi di bawah tumpukan laporan tahunan yang usang, dia menemukan sebuah kotak. Bukan kotak perhiasan, melainkan sebuah kotak berisi ponsel kedua. Sebuah ponsel rahasia. Tangan Arini gemetar saat menyalakannya. Tidak ada kata sandi. Bram terlalu arogan, atau terlalu bodoh. Dan di sanalah neraka yang sesungguhnya terbuka. Galeri foto dan video yang jauh lebih lengkap daripada yang ada di laptopnya. Ratusan, mungkin ribuan file. Foto-foto dari awal perselingkuhan mereka. Selfie canggung di pantry kantor saat Arini sedang rapat di ruangan sebelah. Foto curi-curi di dalam mobil. Lalu, foto-foto yang lebih berani. Foto mereka di kamar hotel, hanya berbalut selimut. Video Maya menari dengan lingerie seksi di depan Bram, di apartemen yang Arini bayar cicilannya. Arini terus menggulir, menyiksa dirinya sendiri dengan setiap gambar baru. Dia melihat evolusi Maya. Dari gadis desa yang malu-malu, menjadi wanita penggoda yang percaya diri, lalu menjadi calon ibu yang dimanjakan. Ada foto USG bayi mereka, yang diberi judul, Pangeran Kecil Ayaho Bunda. Ada video saat Bram memasangkan kalung berlian di leher Maya, hadiah ulang tahun yang tanggalnya bersamaan dengan saat Arini sedang berada di Singapura, mengurus proyek yang akan mendanai gaya hidup mewah mereka. Dan saat itulah pertahanannya jebol. Jeritan yang tertahan sejak di mal akhirnya meledak. Bukan jeritan amarah, melainkan jeritan kesakitan murni, suara hewan yang terluka parah. Dia melemparkan ponsel itu ke dinding, membuatnya hancur berkeping-keping. Dia terisak-isak, jatuh berlutut di lantai yang dingin, memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak seolah akan meledak. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi karpet Persia yang mahal. Dia menangisi pernikahannya yang hancur, kepercayaannya yang dikhianati, kebodohannya sendiri. Bagaimana bisa dia tidak melihatnya? Tanda-tandanya begitu jelas sekarang. Perubahan sikap Bram, penolakan-penolakan Maya, tatapan-tatapan mereka. Dia teringat suatu malam, beberapa bulan sebelum Maya berhenti. Dia sakit demam tinggi. Bram yang seharusnya merawatnya, malah lebih sering keluar kamar, dengan alasan mengambil minum atau kompres. Arini, dalam keadaan setengah sadar, pernah melihat bayangan Bram berbicara dengan seseorang di lorong. Dia pikir itu salah satu asisten rumah tangga. Sekarang dia tahu. Dia pasti sedang bersama Maya, mungkin mengeluh tentang harus merawat istri yang sakit sementara kekasih gelapnya menunggu. Puing-puing pengkhianatan itu ada di mana-mana, bukan hanya dalam bentuk foto atau ponsel rahasia, tetapi dalam setiap jengkal ingatannya. Setiap pujian Bram kini terdengar seperti kebohongan. Setiap pelukannya terasa seperti pengkhianatan. Setiap kata,
Aku cinta kamu, kini terasa seperti racun. Dia merasa kotor, ternoda, dibodohi. Tangisnya perlahan mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang memilukan. Dia bangkit dengan susah payah, tubuhnya terasa remuk. Dia berjalan ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat, matanya bengkak dan merah, maskaranya luntur membentuk jejak hitam di pipinya. Dia tampak seperti orang asing, seorang wanita yang hancur. Tapi kemudian, saat dia menatap lebih dalam ke matanya sendiri, dia melihat sesuatu yang lain di balik kesedihan itu. Sebuah kilatan. Sebuah percikan api yang menolak untuk padam. Itu adalah kekuatannya. Kekuatan yang telah membawanya dari bukan siapa-siapa menjadi Arini Wulandari yang sekarang. Kekuatan yang sama yang telah membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol. Mereka mungkin telah menghancurkan hatinya, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan jiwanya. Mereka mungkin telah mengambil kebahagiaannya, tapi mereka tidak akan mengambil martabatnya. Arini menyalakan keran, membasuh wajahnya dengan air dingin, membersihkan sisa-sisa air mata dan riasan yang luntur. Dia menatap lagi pantulan dirinya. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini jernih dan tajam. Kesedihan itu masih ada, berdenyut seperti luka terbuka, tapi kini telah dilapisi oleh baja dingin tekad. Malam ini, dia mengizinkan dirinya untuk berduka, untuk merasakan sakit hingga ke tulang sumsum. Tapi besok pagi, saat matahari terbit, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Bukan perang emosional di depan umum, tetapi perang strategis yang dingin dan diperhitungkan. Dia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dia akan memastikan Bram dan Maya membayar setiap detik dari penderitaan yang mereka sebabkan. Ini bukan lagi tentang cinta yang hilang. Ini tentang keadilan. Dan dia akan menjadi hakim sekaligus eksekutornya. Matahari terbit di Jakarta dengan kebrutalan yang biasa, sinarnya yang tajam menembus jendela-jendela setinggi langit di kamar Arini, tidak peduli pada hati yang hancur di dalamnya. Namun, pagi itu, Arini tidak meringkuk di bawah selimut. Dia sudah terbangun jauh sebelum fajar, duduk di tepi ranjang dalam keheningan, membiarkan sisa-sisa kesedihan semalam mengkristal menjadi sesuatu yang lain, sebuah tekad yang dingin dan padat seperti intan. Rasa sakit itu masih ada, sebuah lubang hitam di dadanya, tetapi kini tidak lagi melumpuhkan. Itu telah menjadi bahan bakar. Dia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Pantulan di cermin masih menunjukkan mata yang sedikit bengkak, tetapi sorotnya berbeda. Tidak ada lagi kerapuhan di sana. Yang ada adalah tatapan seorang CEO yang akan memasuki ruang rapat untuk melakukan akuisisi yang kejam. Dia adalah Arini Wulandari, wanita yang membangun kerajaannya dari sketsa di atas serbet menjadi gedung-gedung pencakar langit yang mendefinisikan ulang cakrawala. Wanita itu tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh benalu dan pengkhianat. Dia memilih pakaiannya dengan cermat, bukan sebagai seorang istri yang berduka, tetapi sebagai seorang jenderal yang akan berperang. Sebuah setelan celana berwarna merah marun yang tajam, blus sutra berwarna gading, dan sepatu hak stiletto yang bisa terdengar ketukannya dari jarak 10 meter. Riasannya sempurna, menutupi semua jejak air mata, menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan bibir yang dilukis dengan warna merah darah. Transformasinya selesai. Arini si istri telah mati semalam. Yang tersisa adalah Arini sang ratu. Pukul 7 pagi, saat kota baru mulai menggeliat, dia tidak menelepon teman untuk curhat. Dia menelepon Satria Wicaksana. Di dunia hukum Jakarta, nama Satria adalah bisikan yang menimbulkan rasa takut di kalangan lawan dan rasa hormat di kalangan klien. Dia adalah pengacara perceraian dan korporat paling tajam, paling kejam, dan paling mahal di negeri ini. Dia tidak menangani kasus, dia memenangkan perang. Satria, kata Arini saat telepon diangkat pada dering pertama. Suaranya tenang dan terkendali. Ini Arini Wulandari. Aku butuh bantuanmu. Segera. 1 jam kemudian, Arini duduk di seberang Satria di kantor pengacara yang minimalis namun mengintimidasi itu, dengan pemandangan bundaran hai dari jendela kaca raksasanya. Dia menceritakan segalanya. Dari awal dia mempekerjakan Maya, kebaikan-kebaikannya, perubahan sikap Bram, hingga konfrontasi di mal dan penemuan ponsel rahasia. Dia berbicara tanpa emosi, seolah-olah dia sedang mempresentasikan studi kasus bisnis. Dia tidak menangis,
tidak meninggikan suaranya. Dia hanya menyajikan fakta-fakta dingin yang brutal. Satria mendengarkan dengan saksama, jari-jarinya yang panjang diketukkan pelan ke meja mahoni. Matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajah Arini. Dia telah melihat ratusan wanita yang hancur duduk di kursi itu, tetapi Arini berbeda. Dia tidak melihat korban, dia melihat seorang klien yang siap bertarung sampai mati. Apa yang kamu inginkan, Arini? Tanya Satria setelah Arini selesai bercerita. Aku tidak ingin perceraian yang adil, jawab Arini, mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku ingin pemusnahan. Aku ingin dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak 1 rupiah pun. Aku ingin dia kembali menjadi gelandangan seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya. Aku ingin perempuan itu merasakan lagi bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Aku ingin mengambil kembali setiap sen yang mereka curi dariku, dan aku ingin mereka membayar bunganya dengan penderitaan dan penghinaan. Senyum tipis tersungging di bibir Satria. Aku suka gayamu. Kita bisa melakukannya. Apakah kalian punya perjanjian pranikah? Tentu saja, jawab Arini. Ayahku bersikeras. Ditandatangani seminggu sebelum kami menikah. Mata Satria berbinar. Itu adalah peluru emas. Bagus. Itu membuat segalanya lebih mudah. Bramantio menjabat sebagai direktur operasional di Wulandari Corp. Benar. Benar. Jabatan yang kuberikan padanya. Apakah dia memiliki saham di perusahaan? Tidak selembar pun. Semua atas namaku. Dia hanya menerima gaji dan bonus yang sangat besar. Sempurna, kata Satria, mulai menulis di buku catatannya. Oke, ini rencana permainannya. Tim saya akan segera bergerak. Pertama, kita akan mengajukan pembekuan aset ke pengadilan untuk semua rekening bersama. Kedua, kita akan menyiapkan gugatan cerai dengan tuduhan perzinaan, lengkap dengan bukti awal dari kejadian kemarin. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita akan menyingkirkannya dari perusahaanmu. Hari ini. Bagaimana caranya? Tanya Arini. Kau adalah pendiri dan pemegang saham mayoritas. Kau punya kuasa untuk memanggil RUPS luar biasa kapan saja. Kita akan melakukannya siang ini. Kita akan menyingkirkannya dengan alasan penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kartu kredit perusahaan yang dia gunakan untuk membiayai wanita simpanannya adalah bukti yang lebih dari cukup. Arini mengangguk, hatinya terasa dingin dan mantap. Lakukan. Satu hal lagi, tambah Satria. Aku akan menyewa detektif swasta terbaik yang aku kenal. Kita perlu menggali lebih dalam tentang Maya dan keluarganya. Setiap kebohongan, setiap sen yang mereka terima. Kita butuh amunisi untuk memastikan hak asuh anak-anak jatuh sepenuhnya padamu dan untuk menangkal klaim apapun yang mungkin mereka ajukan. Saat Arini melangkah keluar dari kantor Satria, dia merasa seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Dia memiliki senjata paling mematikan di sisinya. Dia langsung menuju Wulandari Tower, gedung megah yang menjadi simbol kerajaannya. Kedatangannya yang lebih awal dari biasanya membuat beberapa karyawan terkejut. Dia berjalan melewati lobi dengan langkah mantap, mengabaikan sapaan dan tatapan ingin tahu. Dia langsung menuju ruangannya di lantai paling atas. Dari sana, dia mengirim email ke seluruh anggota Dewan Direksi, rapat darurat. Pukul 14 di ruang rapat utama. Kehadiran wajib. Pukul 2 siang, seluruh Dewan Direksi telah berkumpul. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Arini yang telah bersamanya sejak awal. Mereka menatapnya dengan cemas. Arini berdiri di kepala meja, memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Satria bergabung melalui panggilan video yang ditampilkan di layar besar. Dengan suara yang tenang namun tegas, Arini mengumumkan keputusannya. Dengan berat hati, saya harus memberitahukan bahwa efektif per detik ini, Bramantio diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Operasional Wulandari Corp. Ruangan itu hening seketika. Dasar pemberhentian ini adalah pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, lanjut Arini. Satria di layar kemudian menampilkan beberapa salinan tagihan kartu kredit perusahaan atas nama Bram, yang menunjukkan transaksi-transaksi di butik-butik mewah,
restoran mahal, dan bahkan pembayaran uang muka untuk sebuah apartemen, semuanya tidak terkait dengan bisnis. Saya meminta dukungan Dewan untuk meratifikasi keputusan ini, tutup Arini. Tak ada satupun yang menentang. Mereka semua tahu siapa pemilik perusahaan ini sesungguhnya. Sementara rapat berlangsung, tim Arini di Departemen T telah bergerak. Semua akses Bram, email, server, bahkan kartu akses ke gedung, telah dicabut. Tukang kunci sedang dalam perjalanan untuk mengganti kunci kantornya. Tepat seperti yang diperkirakan, setengah jam kemudian, Bram datang menyerbu masuk ke kantor Arini, melewati sekretarisnya yang berusaha menghalangi. Wajahnya merah padam karena panik dan marah. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif yang gagah, melainkan seperti orang putus asa. Arini, apa-apaan ini? Aku tidak bisa mengakses emailku. Kartu kreditku ditolak semua. Apa yang kau lakukan? Teriaknya. Arini menatapnya dengan dingin dari balik meja kerjanya yang besar. Dia mendorong sebuah dokumen ke arah Bram. Baca itu. Bram mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu adalah surat pemberhentian resmi. Di bawahnya, Arini meletakkan salinan perjanjian pranikah mereka. Aku bisa jelaskan soal Maya, Rin. Aku hilaf, aku salah besar. Tapi jangan hancurkan hidupku seperti ini. Pikirkan anak-anak kita. Ini perusahaan kita? Suaranya melunak, mencoba memohon. Arini tertawa sinis. Perusahaan kita? Jangan membuatku tertawa, Bram. Ini perusahaanku. Dibangun dengan keringatku, dengan begadangku, dengan ide-ideku. Kau hanya numpang nama. Numpang hidup. Sama seperti kau numpang di rumahku. Dia berdiri, berjalan mengitari meja, dan berhenti di depan Bram. Kau tidak punya apa-apa. Sesuai perjanjian itu, semua aset atas namaku tetap menjadi milikku. Kau boleh pergi dari sini dengan pakaian yang kau pakai, dan mungkin mobil lamamu yang sudah butut itu, kalau masih ada. Oh, dan sampaikan salamku pada kekasihmu. Kuharap cinta sejati kalian cukup untuk membayar sewa kontrakan. Bram menatapnya dengan tidak percaya, mulutnya ternganga. Pria yang selama ini merasa berkuasa, kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Saat itu, ponsel Arini bergetar. Pesan dari detektif swasta yang disewa Satria. Isinya singkat tapi memuaskan. Target Maya. Keluarga di desa tidak miskin. Ibunya sehat. Menerima transfer rutin 25 juta per bulan selama setahun terakhir dari rekening atas nama Bramantio. Adiknya kuliah bukan dari beasiswa, tapi dari dana pribadi yang ditransfer oleh Maya. Arini tersenyum miring. Dia mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor dekan di universitas tempat adik Maya kuliah. Selamat sore, Pak Dekan. Saya Arini Wulandari dari Wulandari Foundation. Ya, mengenai beasiswa atas nama Fajar Nugraha. Dengan sangat menyesal saya sampaikan, kami harus mencabut beasiswa tersebut dengan segera karena adanya penipuan data dan penyalahgunaan dana. Dia menutup telepon. Satu lagi benang yang menghubungkan mereka dengan dunianya telah diputus. Malam itu, Arini duduk sendirian di kantornya yang luas, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti galaksi di bawahnya. Dia lelah, sangat lelah. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia merasa bisa bernapas lega. Perhitungan telah dimulai. Papan catur telah diatur ulang. Dan dalam permainan ini, dia tidak akan kalah. Malam setelah perhitungan itu berlalu dalam keheningan yang berat. Arini tidak tidur. Dia duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh bayang-bayang kerajaannya, sementara di layar laptopnya terbuka folder-folder yang disiapkan oleh tim Satria. Laporan awal dari detektif swasta, draft gugatan cerai, analisis keuangan yang menunjukkan lubang-lubang hitam pengeluaran Bram. Setiap dokumen adalah paku yang menancap lebih dalam di peti mati pernikahannya. Namun, di tengah semua strategi perang itu, ada satu pertempuran yang paling dia takuti, yang tidak bisa dimenangkan oleh pengacara termahal sekalipun. Percakapan dengan anak-anaknya. Bima, putranya yang berusia 12 tahun, adalah anak yang cerdas dan pengamat. Dia memiliki mata ayahnya, tetapi kepekaan hati ibunya. Kirana, 8 tahun,
adalah sinar mataharinya, seorang gadis kecil yang memuja ayahnya dengan kepolosan yang sekarang terasa begitu menyakitkan. Bagaimana dia bisa menjelaskan pada mereka bahwa dunia mereka yang aman dan sempurna telah retak hingga ke fondasinya? Bahwa pahlawan mereka, ayah mereka, adalah seorang pengkhianat? Dia menunggu hingga akhir pekan, sebuah Sabtu pagi yang cerah yang terasa seperti sebuah ironi yang kejam. Dia mengajak mereka ke taman belakang, di tepi kolam renang yang biru berkilauan, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu sebagai keluarga. Dia memeluk mereka berdua, merasakan kehangatan tubuh kecil mereka, dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Bima, Kirana, ada sesuatu yang penting yang harus ibu bicarakan dengan kalian, mulainya, suaranya berusaha keras untuk tetap stabil. Bima langsung merasakan ketegangan. Ada apa, Bu? Apa ayah baik-baik saja? Kenapa ayah nggak pulang dari kemarin? Kirana menimpali dengan suara mungilnya. Iya, Bu. Ayah janji mau ajak Kirana beli es krim hari ini. Hati Arini terasa seperti diremas. Ayah tidak akan tinggal di sini lagi bersama kita untuk sementara waktu. Wajah Bima mengeras. Kenapa? Apa ayah dan ibu bertengkar lagi? Ini lebih dari sekadar pertengkaran, sayang, kata Arini lembut, mengelus rambut Bima. Terkadang, orang dewasa membuat pilihan yang sangat buruk. Pilihan yang menyakiti orang lain. Dan ayah telah membuat beberapa pilihan yang sangat menyakiti ibu. Pilihan apa? Tuntut Bima, matanya yang tajam menatap ibunya, mencari kebenaran. Arini menelan ludah. Ayah punya keluarga lain. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu begitu pekat, seolah menyerap semua suara di sekitarnya. Kirana mengerutkan kening, tidak mengerti. Tapi Bima, di usianya yang menjelang remaja, langsung menangkap artinya. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi tidak percaya, lalu menjadi badai kemarahan dan sakit hati yang menghancurkan. Keluarga lain? Maksud ibu? Ayah selingkuh, bisik Bima, kata, selingkuh, terdengar canggung dan kotor dari mulutnya. Arini hanya bisa mengangguk, air matanya akhirnya menggenang. Iya, sayang. Dengan Mbak Maya. Mbak Maya, pekik Bima, kali ini suaranya penuh dengan kejijikan. Pembantu itu, yang selalu baik sama kita? Jadi selama ini mereka bohong. Kirana mulai menangis, akhirnya mengerti bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ayah jahat, isaknya, membenamkan wajahnya di pelukan Arini. Arini memeluk kedua anaknya erat-erat, air matanya kini mengalir deras, bercampur dengan air mata mereka. Ibu tahu ini sakit. Sangat sakit. Ibu juga merasakannya. Tapi kalian harus tahu, ini bukan salah kalian. Sama sekali bukan. Kalian adalah anak-anak terbaik di dunia, dan ibu dan ayah sangat mencintai kalian. Kalau ayah cinta sama kita, kenapa ayah melakukan ini? Tanya Bima, suaranya bergetar karena menahan tangis. Kenapa dia lebih memilih mereka daripada kita? Itu adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Arini. Pertanyaan yang juga menghantuinya. Dia hanya bisa memeluk anak-anaknya lebih erat, membiarkan mereka meluapkan semua kesedihan dan kebingungan mereka, sementara hatinya sendiri ikut hancur berkeping-keping. Pertarungannya bukan lagi tentang harta atau balas dendam. Pertarungannya adalah tentang menyembuhkan tiga hati yang telah dihancurkan oleh satu orang yang sama. Sementara Arini menghadapi puing-puing emosional di rumahnya, Bram dan Maya menghadapi puing-puing literal. Setelah diusir dari kantor Arini, Bram kembali ke apartemen mewah mereka dengan napas terengah-engah, membawa kabar kiamat. Habis? Semuanya habis, katanya, merosot di sofa kulit yang harganya ratusan juta. Dia tahu segalanya. Dia memblokir semua kartuku, memecatku, dan akan mengambil kembali apartemen ini. Maya, yang sedang menenangkan bayinya yang rewel, menatapnya dengan panik. Wajahnya pucat pasi tanpa riasan. Gaun-gaun mahalnya tergantung di lemari seperti hantu dari kehidupan yang telah sirna. Habis gimana, Mas? Nggak mungkin. Kamu kan suaminya. Kamu punya hak? Bram tertawa getir. Hak? Aku menandatangani perjanjian pranikah, Maya. Aku bodoh. Aku terlalu percaya diri. Aku tidak punya apa-apa.
Semua ini, apartemen ini, mobil itu, semua barang-barangmu semuanya atas nama dia atau dibeli dengan kartu kreditnya. Kepanikan Maya berubah menjadi kemarahan. Jadi apa sekarang? Kita mau tinggal di mana? Makan apa? Bayiku butuh susu, butuh popok. Kamu kan sudah janji akan mengurus kami. Kamu janji akan menceraikan dia dan kita akan hidup bahagia. Aku sudah berusaha, balas Bram, suaranya meninggi. Tapi kamu yang tidak sabaran. Terus mendesakku untuk beli ini, beli itu. Pamer di media sosial. Kalau saja kamu bisa lebih low profile, mungkin dia tidak akan curiga secepat ini. Jadi sekarang salahku, jerit Maya, air matanya mulai mengalir. Siapa yang merayuku setiap kali istrimu pergi? Siapa yang bilang benci dengan hidupnya dan aku adalah satu-satunya kebahagiaannya? Siapa yang meniduriku di rumah istrimu sendiri? Kamu, Mas. Kamu. Dan kamu menikmatinya, kan? Cibir Bram. Menikmati uangnya, kemewahannya. Jangan berlagak seperti korban di sini. Kita berdua sama-sama salah. Bayi mereka menangis semakin keras, seolah merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Cinta yang mereka pikir begitu kuat, yang dibangun di atas adrenalin perselingkuhan dan fantasi kemewahan, kini mulai retak di bawah tekanan kenyataan yang brutal. Tanpa uang Arini sebagai perekatnya, mereka hanyalah dua orang egois yang terdampar bersama dalam sebuah bencana yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, kenyataan itu datang dalam bentuk surat pengosongan dari pengacara Arini. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk angkat kaki dari apartemen itu. Keputusasaan membuat Bram melakukan hal terakhir yang bisa dia pikirkan. Dia pergi ke rumah Arini, mencoba masuk untuk mengambil barang-barang pribadinya dan mungkin untuk memohon. Namun, yang menyambutnya bukan lagi gerbang yang terbuka. Gerbang itu tertutup rapat, dan 2 orang satpam berbadan tegap yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menghalangi jalannya. Maaf, Pak. Atas perintah Ibu Arini, Bapak tidak diizinkan masuk, kata salah satu dari mereka dengan tegas. Apa maksudmu tidak diizinkan? Ini rumahku juga, raung Bram. Rumah ini sepenuhnya atas nama Ibu Arini Wulandari. Kami hanya menjalankan perintah, Pak. Bram menggedor-gedor gerbang seperti orang gila, meneriakkan nama Arini. Di dalam rumah, Arini menonton adegan memalukan itu dari monitor CCTV di ruang kerjanya. Dia melihat pria yang pernah dia cintai, ayah dari anak-anaknya, kini tampak begitu menyedihkan dan tak berdaya. Ada sedikit rasa kasihan yang muncul, gema dari cinta masa lalu, tetapi dengan cepat padam oleh ingatan akan pengkhianatannya. Dengan tangan yang tidak gemetar, dia mematikan monitor. Teleponnya berdering. Nama Bram muncul di layar. Dia menjawabnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Arini, buka pintunya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku butuh barang-barangku. Setidaknya biarkan aku bertemu anak-anak, teriak Bram dari seberang telepon, suaranya serak. Arini tetap diam, membiarkan Bram menghabiskan amarahnya. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau pikir kau Tuhan? Aku akan menghancurkanmu, Arini. Aku akan memberitahu semua orang betapa busuknya kau sebenarnya. Ancamnya. Ancaman kosong. Dia tidak punya apa-apa lagi. Kekuasaannya telah dilucuti. Aku mohon, Rin, jangan seperti ini. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Suaranya berubah menjadi isak tangis. Arini menarik napas. Sudah selesai? Tanyanya dengan suara dingin. Arini? Barang-barangmu yang tidak dibeli dengan uangku akan dikemas dan dikirim ke alamat manapun yang kau berikan pada pengacaraku. Mengenai anak-anak, kau bisa bertemu mereka, tapi hanya di bawah pengawasan dan melalui pengaturan dari pengacaraku. Selamat tinggal, Bram. Dia menutup telepon sebelum Bram bisa menjawab. Gema dari masa lalunya telah dibungkam. Malam itu, saat dia menyelimuti Kirana yang tertidur sambil memeluk foto ayahnya, Arini tahu bahwa jalan di depannya akan panjang dan sulit. Tapi saat dia menatap wajah damai anak-anaknya, dia tahu dia memiliki semua kekuatan yang dia butuhkan untuk melaluinya. Dia tidak lagi berjuang untuk membalas dendam pada masa lalunya, dia berjuang untuk membangun masa depan mereka. 1 tahun berlalu. Musim berganti, membawa serta angin perubahan yang menyapu bersih sisa-sisa badai.
Di Wulandari Tower, di kantor puncak yang kini terasa lebih lapang dan terang, Arini menatap cakrawala Jakarta yang berkilauan di bawah matahari sore. Setahun yang lalu, pemandangan ini adalah saksi bisu dari kehancuran hatinya. Hari ini, pemandangan yang sama terasa seperti sebuah janji, sebuah hamparan kemungkinan yang tak terbatas. Proses perceraian telah selesai 6 bulan lalu. Sesuai prediksi Satria, itu adalah sebuah pembantaian hukum. Perjanjian pranikah menjadi benteng yang tak tertembus. Bramantio keluar dari pernikahan 10 tahun itu persis seperti yang diinginkan Arini, tanpa apa-apa. Dia tidak mendapatkan 1% pun dari saham perusahaan, tidak ada tunjangan hidup, dan hak asuh anak-anak jatuh sepenuhnya ke tangan Arini. Pengadilan memberinya hak kunjungan yang sangat terbatas dan di bawah pengawasan, sebuah pil pahit yang harus ditelannya. Reputasinya di dunia bisnis hancur lebur. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menyentuh seorang pria yang dipecat karena menyelewengkan dana perusahaan istrinya sendiri. Arini, di sisi lain, telah terlahir kembali dari abu. Bulan-bulan pertama setelah perpisahan adalah yang tersulit. Dia harus menjadi jangkar bagi anak-anaknya yang dunianya terbalik, sambil mengelola perusahaannya dan menavigasi proses perceraian yang menyakitkan. Ada malam-malam di mana dia menangis sendirian dalam keheningan rumahnya yang besar, meratapi hilangnya keluarga yang dia pikir akan bertahan selamanya. Namun, Arini tidak membiarkan dirinya tenggelam. Dia mencari bantuan profesional, memulai terapi untuk memproses trauma pengkhianatan itu. Dia belajar untuk memaafkan, bukan untuk Bram atau Maya, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan kebodohannya, kenaifannya, dan memaafkan dirinya karena telah begitu lama mengabaikan intuisi. Dia mencurahkan energinya untuk dua hal yang paling penting, anak-anaknya dan pekerjaannya. Hubungannya dengan Bima dan Kirana menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Tanpa kehadiran Bram yang menjadi tembok tak terlihat di antara mereka, mereka menjadi sebuah tim. Mereka mulai melakukan petualangan akhir pekan, hanya bertiga, berkemah di puncak, menjelajahi pulau-pulau di Kepulauan Seribu, atau sekadar maraton film di rumah dengan tumpukan pizza. Bima tumbuh menjadi pelindung kecil bagi ibu dan adiknya, kedewasaannya melampaui usianya. Kirana, meskipun masih terkadang merindukan sosok ayahnya yang dulu, perlahan-lahan menemukan kembali keceriaannya. Suatu sore, saat mereka sedang mendekorasi kue ulang tahun untuk Kirana, gadis kecil itu tiba-tiba memeluk Arini. "Kirana sayang ibu. Kita nggak butuh siapa-siapa lagi, kan, Bu? Kita sudah cukup." Momen itu, lebih dari kesepakatan bisnis jutaan dolar manapun, terasa seperti kemenangan terbesar bagi Arini. Di dunia korporat, Arini menjadi kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Dulu, dia sering menahan diri, memberikan ruang bagi Bram untuk bersinar. Sekarang, tidak ada lagi yang menahannya. Dia memimpin Wulandari Corp dengan visi yang tajam dan keberanian yang menginspirasi. Dia meluncurkan sebuah proyek properti ramah lingkungan yang revolusioner, sebuah konsep yang dulu ditertawakan Bram sebagai mimpi idealis. Proyek itu sukses besar, tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial yang luar biasa, tetapi juga memberinya penghargaan internasional dan pengakuan sebagai salah satu visioner di industrinya. Suatu hari, saat sedang makan siang dengan Satria untuk membahas detail terakhir penutupan kasus, sang pengacara memberinya kabar. "Kau tahu, mantan suamimu mencoba menuntutku karena pencemaran nama baik," kata Satria sambil terkekeh. Tentu saja kasusnya dibuang oleh pengadilan. Dia sekarang bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah dealer mobil bekas di pinggiran kota. Gajinya mungkin tidak cukup untuk membayar cicilan apartemen yang dulu kau berikan padanya. "Dan, perempuan itu?" tanya Arini, menyadari bahwa dia menanyakan hal itu bukan karena cemburu, tetapi karena rasa ingin tahu yang aneh dan datar. "Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Bekasi," lanjut Satria, membaca laporan dari timnya. "Menurut informasi, mereka sering bertengkar. Dia menyalahkannya karena kehilangan segalanya, dan perempuan itu menyalahkannya karena tidak bisa memberikan kehidupan yang dia janjikan. Ironis, bukan? Cinta yang mereka pikir akan menaklukkan dunia, ternyata tidak bisa bertahan tanpa uangmu." Arini tidak merasakan kepuasan. Dia tidak merasakan apa-apa. Kisah mereka bukan lagi bagian dari hidupnya. Mereka hanyalah gema dari masa lalu,
hantu-hantu yang telah kehilangan kekuatan untuk menghantuinya. Mereka telah menulis takdir mereka sendiri saat mereka memilih untuk berkhianat. Malam itu, setelah menidurkan anak-anaknya, Arini tidak langsung kembali bekerja. Dia berjalan ke balkon kamarnya, merasakan angin malam yang sejuk di wajahnya. Dia memandang ke bawah, ke tamannya yang terawat indah, ke kolam renang yang airnya tenang memantulkan cahaya bulan. Dia teringat pada dirinya setahun yang lalu, seorang wanita yang hancur, yang dunianya runtuh. Dia telah melalui neraka dan kembali. Luka itu akan selalu ada, bukan sebagai luka yang menganga, tetapi sebagai bekas luka, pengingat akan pertempuran yang telah dia menangkan, pengingat akan kekuatan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Pengkhianatan itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, itu telah membebaskannya. Membebaskannya dari pernikahan yang setengah hati, dari suami yang merupakan benalu, dan dari versi dirinya yang lebih lemah yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Dia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Dia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri, dalam senyum anak-anaknya, dalam kepuasan pekerjaannya, dan dalam kedamaian hatinya. Hidupnya tidak sempurna, tetapi itu adalah miliknya. Sepenuhnya miliknya. Arini tersenyum, senyum yang tulus dan tenang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu hari nanti dia akan jatuh cinta lagi, mungkin juga tidak. Itu tidak penting. Yang penting adalah saat ini. Di bawah langit Jakarta yang dipenuhi bintang, dia merasa utuh. Dia merasa bebas. Fajar yang baru telah tiba, dan kali ini, dia siap menyambutnya sendirian, dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. 5 tahun kemudian, waktu adalah penyembuh yang sabar, sekaligus hakim yang adil. 5 tahun setelah perceraian yang mengguncang dunianya, Arini Wulandari telah membuktikan kebenaran adagium itu. Dia tidak hanya sembuh, dia telah berevolusi. Kantornya di puncak Wulandari Tower bukan lagi sekadar pusat komando bisnis, melainkan sebuah sanggar ketenangan yang memancarkan aura kekuatan dan kedamaian yang ia peroleh dengan susah payah. Di salah satu dinding, di antara plakat-plakat penghargaan bisnis yang tak terhitung jumlahnya, kini tergantung sebuah lukisan cat air besar buatan Kirana, sebuah pemandangan matahari terbit yang cerah, penuh warna, dan naif. Bagi Arini, lukisan itu lebih berharga dari semua penghargaannya. Wulandari Corp telah meroket ke level yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Tanpa beban mental dan emosional dari pernikahannya yang toksik, kreativitas dan naluri bisnisnya mengalir deras tanpa hambatan. Proyek Kawasan Hijau Sentosa, yang dulu dicemooh Bram, kini menjadi cetak biru pembangunan urban berkelanjutan di Asia Tenggara, menarik investor global dan pujian dari para aktivis lingkungan. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah dalam bentuk beton dan baja, melainkan dalam bentuk harapan. 2 tahun lalu, ia meresmikan Yayasan Pelita Arini, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para ibu tunggal dan korban kekerasan finansial dalam rumah tangga. Yayasan itu menyediakan bantuan hukum, pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, dan tempat penampungan yang aman. Kisahnya sendiri, yang sempat bocor ke media dalam versi yang lebih terkendali, menjadi inspirasi. Dia bukan lagi hanya seorang CEO. Dia telah menjadi simbol ketahanan, seorang wanita yang mengubah lukanya menjadi perisai bagi orang lain. Anak-anaknya adalah bukti nyata dari kesembuhannya. Bima, kini seorang pemuda 17 tahun yang tampan dan bijaksana, baru saja diterima di Fakultas Hukum Universitas ternama, sebuah pilihan yang ia buat sendiri setelah melihat bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk keadilan di tangan ibunya. Dia adalah wali pelindung bagi ibu dan adiknya, seorang pemuda yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, namun tidak menjadi pahit. Kirana, di usia 13, telah tumbuh menjadi remaja yang ceria dan penuh empati, dengan bakat seni yang luar biasa. Trauma masa kecilnya telah ia tuangkan ke dalam kanvas, mengubah bayangan gelap menjadi karya seni yang indah. Kehidupan Arini kini diisi oleh rutinitas yang menenangkan, sarapan bersama anak-anak, rapat-rapat yang menantang, makan malam yang penuh tawa, dan akhir pekan yang didedikasikan sepenuhnya untuk keluarga. Namun, ada satu elemen baru dalam hidupnya, seseorang yang masuk dengan perlahan dan hati-hati, seolah-olah menghormati kerapuhan yang pernah ada di sana. Namanya Adrian.
seorang arsitek lanskap ternama yang ia temui melalui proyek yayasannya. Adrian adalah seorang duda yang tenang, dengan mata yang memancarkan kebaikan dan pemahaman. Dia tidak terintimidasi oleh kesuksesan Arini, juga tidak berusaha memanfaatkannya. Dia tertarik pada pikirannya, humornya, dan kekuatan jiwanya. Hubungan mereka berkembang perlahan, dari diskusi kerja menjadi makan siang, lalu menjadi makan malam di mana mereka berbicara tentang segala hal kecuali pekerjaan, tentang buku, musik, impian, dan luka masa lalu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arini membiarkan seseorang melihat bekas lukanya, dan Adrian tidak gentar. Dia hanya memegang tangannya, menawarkan kehadiran yang solid dan tanpa pamrih. Di belahan lain kota, di sebuah gang sempit di Bekasi yang selalu berbau got dan asap knalpot, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Waktu tidak menyembuhkan, ia mengikis, menggerogoti, dan memperlihatkan kebusukan di bawahnya. Di sebuah rumah kontrakan petak yang pengap, Bramantio dan Maya hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Kemewahan yang pernah mereka nikmati kini terasa seperti mimpi demam. Bram, di usianya yang baru menginjak awal 40-an, terlihat jauh lebih tua. Rambutnya mulai menipis dan memutih, perutnya membuncit, dan matanya yang dulu berbinar ambisi kini kusam dan kosong. Setelah dipecat dari beberapa pekerjaan rendahan, ia kini bekerja sebagai penagih utang untuk sebuah koperasi simpan pinjam kecil. Setiap hari ia berhadapan dengan caci maki dan keputusasaan orang lain, sebuah cerminan dari kehidupannya sendiri. Maya juga telah berubah. Wajahnya yang dulu cantik kini dihiasi garis-garis kelelahan. Kulitnya yang terawat telah lama hilang, digantikan oleh kekusaman akibat stres dan kurang tidur. Dia bekerja serabutan, menjadi kasir di minimarket, menerima pesanan jahitan, apapun untuk menambah penghasilan mereka yang pas-pasan. Cinta yang pernah mereka agung-agungkan, yang mereka klaim sebagai alasan pengkhianatan mereka, telah lama menguap, digantikan oleh kebencian dan saling menyalahkan yang beracun. Setiap malam adalah panggung untuk drama yang sama. Kalau saja kamu lebih pintar dulu, kita nggak akan seperti ini, teriak Bram, melemparkan tas kerjanya ke kursi. Harusnya kamu bisa mengendalikan Arini, membuatnya tetap percaya. Aku? Salahku? Balas Maya tak kalah keras, sambil menggendong putra mereka yang berusia 5 tahun, Dani. Siapa yang janji akan memberiku dunia? Siapa yang bilang kamu sudah muak dengannya dan akan segera menceraikannya? Kamu pembohong, Mas. Dari dulu sampai sekarang. Dani, anak laki-laki yang lahir dari perselingkuhan itu, tumbuh di tengah badai ini. Dia adalah anak yang pendiam dan pemurung, matanya yang besar seringkali menatap pertengkaran orang tuanya dengan ketakutan. Dia adalah korban yang tak bersalah, pengingat abadi dari kegagalan mereka. Bram sering menatapnya dengan campuran rasa bersalah dan jengkel. Di wajah anak itu, ia tidak melihat masa depan. Ia melihat cerminan dari semua yang telah ia hancurkan. 7 tahun kemudian, Kirana, di usianya yang ke-15, memasuki fase di mana pertanyaan-pertanyaan tentang identitas dan masa lalu mulai muncul ke permukaan. Melalui terapi yang didukung penuh oleh Arini, ia telah memproses sebagian besar traumanya, tetapi ada satu bagian yang hilang, sosok ayahnya yang nyata, bukan versi monster dalam cerita atau versi pahlawan dalam ingatan masa kecilnya yang kabur. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara pada ibunya. "Bu, bolehkah aku bertemu ayah?" Hati Arini mencelos, tetapi ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Ia menatap putrinya yang kini hampir setinggi dirinya, melihat kedewasaan di matanya. "Tentu, sayang. Tapi kenapa tiba-tiba?" "Aku hanya ingin tahu," jawab Kirana pelan. "Aku tidak membencinya, Bu. Aku hanya ingin melihatnya dengan mataku sendiri sekarang, bukan sebagai anak kecil lagi. Aku perlu mengerti." Arini mengangguk. Dia tidak akan menghalangi. Dengan bantuan pengacara, pertemuan diatur di sebuah kafe yang netral. Arini mengantar Kirana, memeluknya erat di depan kafe. "Apapun yang terjadi, Ibu ada di sini. Ibu akan menunggu di mobil." Kirana masuk dan melihat seorang pria yang duduk di sudut, punggungnya sedikit membungkuk. Pria itu tampak asing. Saat ia berbalik, Kirana hampir tidak mengenalinya. Itu adalah wajah ayahnya, tetapi semua cahayanya telah padam.
Dia tampak lelah, kalah, dan tua. Pertemuan itu canggung. Bram berusaha keras untuk bersikap ramah, menanyakan sekolah Kirana, hobinya. Tetapi percakapan mereka terasa hampa. Kirana menjawab dengan sopan, tetapi dia lebih banyak mengamati. Dia melihat kuku ayahnya yang kotor, kemejanya yang sedikit lusuh di bagian kerah, dan cara matanya selalu melirik ke sana kemari, seolah tidak nyaman. "Ayah, minta maaf, Kirana," kata Bram tiba-tiba, suaranya serak. "Untuk semuanya." Kirana menatapnya, mencari ketulusan di mata itu. Yang ia temukan hanyalah penyesalan yang egois. Permintaan maaf seorang pria yang menyesali konsekuensi perbuatannya, bukan perbuatannya itu sendiri. "Aku tahu, ya," jawab Kirana, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kasihan padanya. "Aku harap ayah baik-baik saja." Saat ia kembali ke mobil ibunya, Kirana tidak menangis. Dia tampak tenang, seolah sebuah beban telah terangkat. "Sudah selesai, Bu," katanya sambil memasang sabuk pengaman. "Dia bukan lagi monster di kepalaku. Dia hanya seorang pria yang menyedihkan. Sekarang aku bisa berhenti memikirkannya." Arini memeluknya. Putrinya telah menemukan penutupannya sendiri. Bagi Maya, penutupan datang dalam bentuk yang lebih keras. Suatu hari, setelah pertengkaran yang lebih hebat dari biasanya, di mana Bram menuduhnya sebagai pembawa sial, sesuatu di dalam diri Maya putus. Saat Bram pergi bekerja, ia mengemasi satu tas kecil berisi pakaiannya dan Dani, mengambil sisa uang di dompet Bram, dan pergi. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia hanya tahu dia harus pergi dari sana. Dia akhirnya menelan harga dirinya dan menelepon ibunya di desa. Tanpa diduga, ibunya menyuruhnya pulang. Perjalanan pulang dengan bus terasa seperti perjalanan waktu kembali ke kehidupan yang telah ia coba tinggalkan. Dia kembali ke desa sebagai janda tak resmi dengan seorang anak, bahan gunjingan tetangga. Tetapi di sana, jauh dari racun Bram, ia mulai menemukan kembali dirinya. Dia bekerja di sawah, membesarkan Dani dalam kesederhanaan. Untuk pertama kalinya, ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan rayuan atau kecantikannya. Itu adalah jalan penebusan yang terjal dan sunyi, tetapi itu adalah jalannya. 10 tahun kemudian, langit senja memancarkan warna keemasan di atas taman belakang rumah Arini yang luas. Suara tawa dan musik lembut memenuhi udara. Sebuah pesta kecil sedang berlangsung untuk merayakan kelulusan Bima dengan predikat cum laude dari Fakultas Hukum. Bima, kini seorang pria muda berusia 22 tahun yang gagah dan berwibawa, berdiri di samping ibunya, lengannya melingkari bahu Arini dengan protektif. Kirana, seorang seniman muda yang karyanya mulai dilirik galeri-galeri seni, sedang tertawa bersama Adrian. Hubungan Arini dan Adrian telah tumbuh menjadi kemitraan yang solid dan penuh kasih. Mereka tidak menikah, merasa tidak perlu label untuk membuktikan komitmen mereka. Mereka adalah dua jiwa mandiri yang memilih untuk berjalan berdampingan. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Arini melihat sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Dari dalamnya keluar seorang pria tua yang berjalan dengan sedikit pincang. Bram. Dia hanya berdiri di sana, di seberang gerbang, memandangi pemandangan keluarga yang tidak lagi menjadi miliknya. Dia tidak mencoba masuk. Dia tahu dia tidak akan diizinkan. Dia hanya menatap sejenak, wajahnya tidak terbaca, sebelum akhirnya berbalik dan pergi, menghilang ke dalam senja. Bima merasakan ibunya menegang. "Biar aku usir dia, Bu," katanya geram. "Tidak perlu, sayang," jawab Arini lembut, hatinya tenang. "Dia tidak bisa menyakiti kita lagi. Biarkan saja." Arini menatap kepergian Bram, bukan dengan benci, tetapi dengan kehampaan. Dia hanyalah orang asing sekarang, sebuah catatan kaki dalam buku kehidupannya yang tebal. Pengkhianatannya adalah api yang menempa dirinya, rasa sakit yang memaksanya untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Luka itu telah menjadi kebijaksanaan. Air mata itu telah menyirami benih kebahagiaan yang baru. Malam itu, setelah para tamu pulang, Arini berdiri di balkon kamarnya, sama seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Dia melihat Bima dan Kirana sedang mengobrol dengan Adrian di tepi kolam, tawa mereka terdengar seperti musik. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang tidak pernah terluka.
Kebahagiaan adalah tentang kemampuan untuk bangkit kembali, untuk membangun kembali dari puing-puing, untuk menciptakan cahaya di tengah kegelapan. Pengkhianatan itu bukan akhir dari ceritanya. Itu hanyalah sebuah bab yang menyakitkan, tetapi penting, yang membawanya ke tempat ia berada sekarang, utuh, dicintai, dan bebas. Fajar yang baru telah lama tiba, dan di bawah langit yang dipenuhi bintang, Arini tahu bahwa cahayanya tidak akan pernah padam lagi. Hidupnya adalah bukti bahwa setelah badai tergelap sekalipun, matahari selalu menemukan cara untuk bersinar kembali, lebih terang dari sebelumnya.